Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pet Podcast edukatif kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan pelajar dan mahasiswa. Tapi sering terlupakan. Apakah itu? Yaitu tentang adab dalam belajar. Sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang berlomba-lomba untuk pintar, punya nilai tinggi, aktif organisasi, bahkan mengejar prestasi akademik. Tapi di tengah semua itu muncul pertanyaan, apakah pendidikan hari ini benar-benar memperhatikan adab? Nah, untuk ngobrol lebih jauh tentang hal ini, hari ini kita ditemani sama Kak Siti Komaria. Nah, mahasiswa Magister Psikologi Pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia yang sedang mengembangkan modul pembelajaran berbasis kitab Taklim Muta'alim untuk siswa SMP Islam Pelita Alam. Halo kakak, apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu ya. Ya, terima kasih juga ya sudah mengundang saya di podcast ini. Siap, bisa dilanjutkan. Belum perkenalkan diri? Halo, alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast ini. Nama saya Siti Komaria. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan jurusan Magister Psikologi Pendidikan dan sedang mengembangkan modul ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kak Siti Komaria. Kak, aku penasaran sih gitu. Kenapa akhirnya kakak itu tertarik mengangkat tema tentang adab belajar? Karena jujur ya, untuk sekarang orang lain lebih banyak ngomongin prestasi dibandingkan adab. Iya, betul banget. Menurut saya pendidikan sekarang kadang terlalu fokus ya pada hasil akademik seperti nilai, ranking, dan pencapaiannya. Tapi di sisi lain, aspek pembentukan karakter dan adab itu justru mulai kurang gitu diperhatikan. Padahal dalam Islam sendiri, adab itu punya posisi yang sangat penting kan. Bahkan sebelum seseorang memiliki ilmu yang tinggi, dia perlu nih punya adab yang baik dulu. Oh, bagus banget. Betul. Bahkan sebelum seseorang memiliki ilmu yang tinggi, dia perlu punya adab yang baik dulu. Makanya saya tertarik nih membuat modul pembelajaran berbasis kitab Taklim Muta'alim ini. Karena kitab ini ngajarin banyak hal nih tentang bagaimana sikap seseorang penuntut ilmu. Misalnya tentang niat belajar, menghormati guru, disiplin, menjaga perilaku, sampai bagaimana ilmu itu seharusnya membawa keberkahan. Oh, berarti adab belajar itu bukan cuma soal sopan santun ya Kak ya? Iya, begitu. Banyak orang yang ngira adab itu cuma soal tata krama gitu, tata krama biasa. Padahal lebih luas dari itu. Adab belajar itu mencakup cara seseorang memandang ilmu, bagaimana dia menghargai proses belajar, menghormati guru, kemudian bertanggung jawab kepada tugas-tugasnya, sampai bagaimana dia dapat mengendalikan sikapnya serta emosinya ketika dia belajar. Luar biasa sekali. Dalam penelitian ini, aku sendiri ada istilah literasi adab belajar nih. Jadi bukan cuma siswa tahu teori adab secara pengetahuan, tapi juga ada aspek kesadaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, berarti luar biasa ya. Jadi ada beberapa aspek Kak itu, kalau bisa dijelaskan. Iya, jadi di sini kita ada beberapa aspek ya, ada aspek kognitif, yaitu pemahaman siswa itu tentang nilai-nilai adab belajar. Kemudian ada aspek afektif, bagaimana sih kesadarannya dan sikap mereka terhadap pentingnya adab. Terus yang terakhir itu ada aspek perilaku, yaitu bagaimana mereka menerapkan adab itu dalam keseharian, misalnya menghormati guru, disiplin belajar, menjaga ucapan, dan bertanggung jawab. Keren ya, Masya Allah. Kalau menurut kakak sendiri nih ya, kenapa sih sekarang adab belajar tuh terasa makin menurun begitu?
Kalau menurut kakak bagaimana itu? Kalau menurut saya ya, karena ada beberapa faktor ya, ada banyak faktor juga. Salah satunya mungkin karena pendidikan hari ini nih sering menekankan kompetisi gitu, kompetisi Lomba-lomba gitu ya? ya, tapi kurang gitu memberikan ruang untuk pembentukan karakternya dan refleksi dirinya. Betul, betul, Selain betul. itu, perkembangan teknologi juga bikin akses ilmu jadi sangat mudah kan. Betul. Tapi sayangnya kemudahan itu kadang tidak dibarengi dengan kedewasaan begitu dalam bersikap. Jadi kita bisa lihat deh sekarang ada siswa yang pintar secara akademik gitu, tapi mudah meremehkan guru, terus kurang disiplin, bahkan gampang gitu berkata kasar di medsos ya, di media sosial. Padahal ilmu tanpa adab itu bisa kehilangan makna. Dan menurut aku ini bukan cuma masalah sekolah, tapi juga tantangan besar nih untuk pendidikan di zaman sekarang ini. Masya Allah sekali. Aku sih setuju banget nih ya Kak, kaitan dengan adab. Benar sekali. Kadang orang pintar belum tentu dia bijak ya. Oh, bagus banget. Ya betul banget. Bener-bener. Karena sebenarnya tujuan pendidikan itu kan bukan hanya menciptakan orang cerdas, Betul. tapi juga manusia yang berakhlak gitu dan punya tanggung jawab moral. Masya Allah. Dalam Islam juga kan disebutkan ya di ayatnya ada di Quran itu sangat relevan sekali di surat Al-Mujadilah ayat 11. Artinya Allah itu akan menikahkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu gitu beberapa derajat. Jadi memang ya perlu gitu kita meningkatkan itu. Jadi ilmu itu memang sangat mulia, tapi ilmu juga harus membawa seseorang itu menjadi lebih baik secara sikap dan perilaku. Masya Allah, jelas sekali Kak untuk kaitan adab dan ta'lim ini. Masya Allah sekali Kakak Siti Komaria. Wah, pembahasannya menarik banget ya. Jadi kita belajar bahwasanya pendidikan itu bukan cuma tentang mencari nilai atau prestasi, tapi juga tentang bagaimana membentuk diri menjadi manusia yang beradab. Nah, dan ternyata konsep adab belajar yang diajarkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim masih sangat relevan untuk kondisi pendidikan sekarang ya Kakak ya. Oh betul sekali, terima kasih banyak Kak Siti Komaria untuk sharing di podcast kita hari ini. Semoga sukses dan ilmunya bermanfaat untuk kita Terima semua. kasih sama-sama. Oke, terima kasih Sudah Kakak Siti. undang saya di sini. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa ilmu dan adab itu harus berjalan beriringan. Masya Allah, sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk tamu saya, untuk Kakak Siti Komaria yang sebentar lagi akan menjadi magister ya, untuk ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi teman-teman semua yang ada di podcast kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.